kelompok kami akan menjelaskan tentang perbedaan antara HPP dagang dan HPP manufaktur. Nah, perbedaan antara HPP dagang dan HPP manufaktur itu terletak pada jenis biaya yang terlibat dalam menghitung harga pokok barang yang dijual. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. HPP dagang. Pada usaha dagang, perusahaan tidak memproduksi barang, melainkan membeli barang jadi untuk dijual kembali. Oleh karena itu, HPP dagang hanya mencakup biaya-biaya yang terkait langsung dengan pembelian barang tersebut. Nah, seperti yang pertama yaitu adalah harga beli dagang atau biaya pembelian barang dagang. Lalu yang kedua adalah biaya pengangkutan atau jika ada biaya pengiriman. Nah, yang ketiga, biaya penyimpanan atau biaya yang timbul selama proses penyimpanan barang. Dengan demikian, komponen HPP pada usaha dagang biasanya lebih sederhana dan hanya mencakup biaya yang langsung terkait dengan perolehan barang yang dijual. Nah, di sini adalah contoh HPP perusahaan dagang. Bisa kalian lihat ada persediaan awal barang dagang awal, ada pembelian, ada beban angkut pembelian, terus ada letter pembelian, ada potongan pembelian, ada jumlah pembelian bersih, ada BTUD, dan ada persediaan akhir barang dagang dan HPP. Nah, yang selanjutnya ada HPP manufaktur. Pada usaha manufaktur, perusahaan memproduksi barang dari bahan mentah. Oleh karena itu, HPP manufaktur lebih kompleks dan mencakup 3 komponen utama. Yang pertama adalah bahan baku. Bahan baku adalah biaya untuk bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. Lalu ada tenaga kerja langsung, biaya upah untuk tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi barang. Yang terakhir ada biaya overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik ini biaya tidak langsung yang terkait dengan produksi seperti biaya listrik, sewa pabrik, penyusutan mesin, dan biaya pabrik lainnya. HPP manufaktur menghitung total biaya produksi yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang jadi yang kemudian dijual. Nah, ini adalah contoh dari HPP manufaktur. Nah, harga pokok produksi perusahaan manufaktur. Harga pokok produksi atau HPP perusahaan manufaktur adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi atau menjual produk. HPP merupakan akumulasi biaya yang timbul dari barang yang diproduksi dan dijual dalam kegiatan bisnis. Nah, perbedaan antara pokok penjualan dan harga pokok produksi itu apa sih? Harga pokok. Nah, perbedaannya yaitu kalau definisi dari harga pokok produksi yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa. Nah, kalau misalkan definisi dari harga pokok penjualan yaitu total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi dan menjual barang atau jasa. Nah, kalau dari komponennya sendiri, harga pokok produksi itu bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrikasi. Dan kalau komponen dari harga pokok penjualan yaitu adalah HPP ditambah dengan keuntungan yang diinginkan dari penjualan. Nah, yang terakhir yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yaitu adalah HPP dagang fokus pada biaya pembelian barang dagang untuk dijual, dan HPP manufaktur yaitu menghitung biaya produksi yang melibatkan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Perbedaan utama terletak pada proses dan komponen biaya yang terlibat dalam perhitungan harga pokok barang yang dijual. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengerjaan perhitungan harga pokok penjualan dalam perusahaan dagang. Nah, jadi untuk menghitung harga pokok penjualan itu, kita dapat menghitung persediaan barang dagang awalnya itu ditambahkan dengan pembelian bersih, dikurangkan dengan persediaan barang dagang akhir. Nah, dalam soal yang telah kami buat dalam PPT itu, diketahui persediaan 1 Desember atau persediaan awalnya itu 3.500.000, persediaan 31 Desember atau persediaan akhirnya itu 4 juta. Ada juga diketahui penjualan sebesar 26 juta, retur penjualan 2 juta, potongan penjualan 1.070.000, serta pembeliannya ada 11 juta, retur pembelian 1.200.000, dan potongan penjualan sebesar 756.000. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa harga pokok penjualan itu didapat dari persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian bersih dikurang persediaan dagang akhir.
Nah, tadi diketahui persediaan barang dagang awal 1 Desembernya itu sebesar 3.500.000. Maka untuk mencari pembelian bersihnya itu dapat kita lakukan dengan pembelian dikurangkan dengan retur pembelian dikurang dengan potongan pembelian. Tadi pembeliannya sebesar 11 juta, retur pembelian 1.200.000 dan potongan pembeliannya 756.000. Maka kita dapatkan pembelian bersihnya itu sebesar 9.044.000. Nah, berarti persediaan barang dagang awalnya tadi yang sebesar 3.500.000 ini kita jumlahkan dengan pembelian bersihnya sebesar 9.044.000. Maka barang yang tersisa untuk dijual itu sebesar 12.544.000. Lalu kita kurangkan dengan persediaan barang dagang akhir 31 Desember sebesar 4 juta. Maka harga pokok penjualannya itu sebesar 8.544.000. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan soal dan jawaban mengenai HPP perusahaan manufaktur. Pertama-tama, saya akan membacakan soal terlebih dahulu. Sebuah pabrik pakaian memiliki data sebagai berikut. Pabrik pakaian memiliki persediaan bahan baku awal 50 juta, pembelian bahan baku 200 juta, biaya tenaga kerja langsung 150 juta, biaya overhead pabrik 100 juta, persediaan bahan baku akhir 30 juta, persediaan barang dalam proses awal 20 juta, persediaan barang dalam proses akhir 15 juta, persediaan barang awal jadi persediaan barang jadi awal 10 juta, persediaan barang jadi akhir 12 juta. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan jawabannya. Langkah pertama, kita akan mencari total bahan baku yang digunakan. Caranya dengan menjumlahkan persediaan awal bahan baku tanggal 1 Oktober 2024, pembelian bahan baku dan bahan baku yang digunakan, lalu dikurangi persediaan akhir bahan baku 31 Oktober 2024. Nah, persediaan awal bahan baku 1 Oktober tadi kan berjumlah 50 juta. Sedangkan pembelian bahan bakunya sendiri 200 juta. Jadi, bahan baku yang digunakan adalah jumlah dari persediaan awal bahan baku 1 Oktober 2024 ditambah pembelian bahan baku. Totalnya 250 juta. Persediaan akhir bahan baku Oktober 31 Oktober 2024 totalnya 30 juta. 250 juta bahan baku yang digunakan tadi dikurangi dengan persediaan akhir bahan baku tanggal 31 Oktober 2024 sejumlah 30 juta. Jadi total bahan baku yang digunakan sejumlah 220 juta. Langkah kedua, pemakaian bahan baku. Langkah kedua caranya ditotal dengan pemakaian bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Nah, pemakaian bahan baku pengeluaran bulan Oktobernya sejumlah 220 juta, tenaga kerja langsung 150 juta, dan biaya overhead pabrik 1 juta, sehingga total biaya produksi yang dikeluarkan sejumlah 470 juta. Pemakaian bahan baku yang jumlah 220 juta tadi dari atasnya, langkah pertama, total bahan baku yang digunakan. Langkah ketiga, selanjutnya kita memasuki langkah ketiga. Caranya, pertama, di biaya awal produksi 1 Oktober 2024 dari soal sejumlah 20 juta ditambah total biaya produksi yang dikeluarkan. Total biaya produksi yang dikeluarkan ini melalui langkah kedua tadi yang sudah kita hitung sejumlah 470 juta, sehingga total biaya produksi yang final dijumlah dari biaya awal produksi 1 Oktober 2024 dengan total biaya produksi yang dikeluarkan 470 juta ditambah 20 juta, hasilnya 490 juta. Lalu dikurangi oleh biaya akhir produksi 31 Oktober 2024 sejumlah 15 juta. Harga pokok produksi
Cara menghitung harga pokok produksi yaitu total biaya produksi dikurangi dengan biaya akhir produksi 31 Oktober 2024 yaitu 475 juta. Langkah keempat, persediaan awal barang jadi sejumlah 10 juta, barang yang tersedia 485 juta, dan persediaan akhir barang jadi 12 juta. Caranya, persediaan awal barang jadi. Caranya harga pokok produksi 475 juta ditambah persediaan awal barang jadi 10 juta. Sehingga barang yang tersedia, total barang yang tersedia sejumlah 485 juta dikurangi oleh persediaan akhir barang jadi 12 juta. Sehingga harga pokok penjualan sejumlah 483 juta. Sekian, terima kasih.